Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-11, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Sahabat petang, ayat hafalan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani pasal 11 dan 12 adalah mungkin menjadi pasal-pasal yang paling disukai dari kitab ini. Pasal-pasal ini menggambarkan kehidupan Kristen sebagai perlombaan, bahwa kita semua berpartisipasi dan bahwa semua yang tetap setia akan menerima upah. Mereka juga menggambarkan drama penebusan sebagai perlombaan, di mana orang-orang beriman dari masa lalu bertahan meskipun menderita tetapi belum menerima upah. Dan itu karena ceritanya juga berakhir dengan kita. Bukan hanya mereka, kita adalah babak penutup. Drama ini berpuncak dengan kita memasuki dan menjalankan bagian terakhir perlombaan, dan dengan Yesus duduk di garis tujuan di sebelah kanan Allah. Dia memberikan inspirasi sekaligus teladan utama tentang bagaimana perlombaan dijalani. Dia adalah saksi utama bahwa upah itu benar dan bahwa Dia adalah perintis yang membuka jalan bagi kita. Ibrani pasal 11 menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan pada janji Allah, bahkan jika kita belum dapat melihatnya. Pelajaran ini akan mengeksplorasi apa itu iman dan bagaimana itu diperoleh melalui contoh-contoh di masa lalu, tetapi secara khusus dan terpusat melalui teladan Yesus, pendiri dan penyempurna iman kita. Adapun pandangan umum dan tema pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang minggu ini setiap hari. Jika seseorang harus mencari definisi Alkitabiah tentang iman, seseorang tidak perlu melihat lebih jauh dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara keseluruhan, pasal ini menjelaskan dan memberikan contoh apa artinya berpegang pada janji Tuhan, meskipun tidak memiliki bukti yang terlihat untuk iman kita. Pasal iman diperkenalkan dengan kutipan dari Habakuk 2 ayat 2-4. Habakuk bertanya kepada Tuhan mengapa Dia tidak ikut campur dalam kehancuran orang benar oleh orang jahat. Sebagai tanggapan, Tuhan mengingatkan Habakuk bahwa akan ada selang waktu sebelum dia bertindak. Bertentangan dengan penampakannya, penyimpangan ini bukan merupakan penundaan di pihak Tuhan. Sementara itu, Nabi perlu menjalankan iman. Iman sejalan dengan ketekunan. Pahlawan Ibrani pasal 11 menunjukkan ketekunan dan iman pada yang tak terlihat. Abraham percaya bahwa Tuhan dapat membangkitkan Ishak dari kematian, karena Abraham sama saja dengan mati ketika dia menjadi ayah dari Ishak. Musa, meskipun ditakdirkan untuk menjadi raja dari kerajaan terbesar di zaman kuno sejak air bah, memilih perlakuan buruk, pelecehan, dan penderitaan dengan umat Tuhan daripada kesenangan istana pada Firaun yang hanya sekejap. Musa membuat keputusan ini karena dia melihat ke depan pahala yang dijanjikan oleh Tuhan. Pembaca kitab Ibrani dapat mengidentifikasi dengan Musa karena mereka mengalami keadaan yang serupa. Mereka juga perlu melihat ke arah imbalan di masa depan. Contoh luar biasa berikutnya dalam Ibrani 11 adalah Rahab, seorang pelacur bukan Yahudi. Meskipun bukan Yahudi, dia mendengar tentang tindakan Tuhan, percaya kepadanya, dan bertindak berdasarkan keyakinannya saat menyembunyikan mata-mata Ibrani. Demikian pula, para pendengar Ibrani tidak melihat Yesus tetapi dipanggil untuk percaya dan bertindak dalam iman sebagai tanggapan atas firman Tuhan.
Di dalam pelajaran pekan ini, kita akan mempelajari bagaimana orang benar itu akan hidup melalui iman. Apa yang harus dilakukan sehingga kita sebagai orang benar dapat hidup melalui iman, dan iman yang seperti apa yang dimaksudkan. Kita juga akan mempelajari bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab mereka mempertahankan akan iman mereka kepada Tuhan. Abraham, Musa, Rahab, mereka tetap mempercayai Tuhan di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka tidak dapat melihat Tuhan dengan kasat mata oleh karena dosa yang memisahkan antara manusia dengan Allah, tetapi mereka dapat memiliki iman yang teguh. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya sehingga orang-orang di dalam perjanjian lama yang akan kita pelajari bersama-sama, mereka terus beriman kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah tantangan kehidupan. Dan apa aplikasi rohani yang dapat kita temukan yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita terus beriman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat Yesus itu sebagai penulis dan penyempurna iman kita. Apa maksudnya? Bagaimana caranya sehingga Yesus itu merupakan penyempurna akan iman kita? Apa yang Ia lakukan di dalam kehidupan kita? Untuk menemukan jawaban-jawabannya, mari kita meluangkan waktu setiap hari mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ke-11 terlebih khususnya, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kita akan semakin diteguhkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat dengan tekun mempelajari firman Tuhan sepanjang minggu ini lewat pelajaran sekolah Sabat, sehingga kami akan terus memperoleh kebenaran demi kebenaran, kami terus diberkati Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.